Salam jumpa kembali teman-teman dalam seri filsafat untuk pemula. Kita hari ini akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sejumlah aliran atau isme-isme di dalam filsafat. Nah, tapi sebelum kita masuk pada isme yang kita bahas hari ini, saya ingin tanya dulu pada teman-teman. Pernah nggak teman-teman mendengar ada orang mengatakan begini, hidup itu untuk apa kalau nggak untuk menikmatinya? Atau mungkin teman-teman sendiri sering berpikir begini, kenapa kita tidak menikmati hidup sepuas-puasnya? Nah teman-teman, dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang hedonisme, sebuah aliran filsafat yang fokusnya pada pencapaian kenikmatan dan kebahagiaan sebagai tujuan hidup yang utama. Tapi apakah benar hidup hanya untuk kesenangan? Yuk, mari teman-teman kita selami filsafat hedonisme lebih mendalam lagi. Teman-teman, seringkali kita menempatkan kata hedonisme itu dengan makna yang buruk. Maknanya seringkali terdegradasi dengan kesan bahwa hedonisme adalah satu perilaku yang hanya mementingkan kesenangan saja, atau cenderung merayakan nafsu. Apakah benar seperti itu? Jawabnya tidak, teman-teman. Hedonisme adalah filsafat yang berasal dari zaman Yunani kuno, di mana di dalamnya aliran ini mengajarkan bahwa kenikmatan atau kesenangan dalam arti tertentu yang akan kita pahami nanti ya. Jadi kenikmatan dan kesenangan itu adalah tujuan utama hidup. Teman-teman, para pemikir hedonis itu percaya bahwa hal yang baik dalam hidup adalah segala hal yang memberi kita kesenangan, apapun itu. Sementara segala yang menyakitkan atau menimbulkan penderitaan itu dianggap buruk. Teman-teman semua, filsafat ini sebenarnya menekankan pada kita bahwa kebahagiaan itu datangnya saat kita bisa menikmati kehidupan, baik itu sifatnya fisik, kenikmatan emosional maupun intelektual. Nah, ada dua jenis hedonisme yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah hedonisme etis, yang kedua adalah hedonisme psikologis. Kita mulai dari yang pertama. Hedonisme etis ini fokusnya, pertama ya, hedonisme etis itu fokusnya pada kenikmatan sebagai tujuan moral hidup. Hedonisme etis. Jadi ketika teman-teman itu menikmati hidup sebagai sebuah tujuan moral, nah itu masuknya ke hedonisme etis. Yang kedua adalah hedonisme psikologis, yang mana fokusnya lebih pada fakta bahwa manusia itu secara alami memang mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Saya tanya, siapa yang ingin sakit dan siapa yang tidak mau menjadi sehat dan kaya raya? Dengan kata lain, sebenarnya secara natural manusia itu sebenarnya adalah seorang hedonis. Teman-teman, salah satu tokoh yang sangat terkenal dalam filsafat hedonisme adalah Aristippus. Aristippus adalah seorang filsuf Yunani kuno yang mendirikan aliran hedonisme. Aristippus percaya bahwa kenikmatan langsung adalah hal yang paling penting dalam hidup. Menurut Aristippus, kebahagiaan itu bisa ditemukan lewat pengalaman tubuh kita, sensorik kita, seperti saat kita makan enak, bersenang-senang, dan menikmati berbagai kenikmatan fisik lainnya, ya termasuk seksual. Aristippus berpendapat begini, kita tidak seharusnya menunda kenikmatan. Bagi dia itu hidup hanya memiliki nilai jika kita bisa merasakannya secara langsung.
Meski demikian, Aristippus itu mengingatkan ya bahwa kita tetap harus menjaga kendali diri kita. Kenapa? Karena kalau tidak, kita akan terjebak dalam kesenangan yang justru berlebihan, yang bisa merusak hidup kita. Sehingga aliran hedonisme sendiri itu tidak setuju dengan kesenangan yang berlebihan. Dia setuju dengan kesenangan yang cukup. Nah, teman-teman, selain Aristippus, ada lagi sosok filsuf yang sudah pernah kita bahas juga ya sebelumnya, di video-video sebelumnya, yang menjadi penganut aliran hedonisme. Namanya Epicurus, pendiri Epikureanisme. Epicurus adalah filsuf Yunani yang memang terkenal juga dengan pandangan hedonisnya. Tapi bedanya begini, kalau Epicurus itu punya pendekatan yang lebih mengejar kenikmatan tertinggi dari, bukan pada fisik, tapi dari batin dan kedamaian pikiran. Jadi kalau Aristippus itu lebih pada fisik ya kesenangannya, kalau Epicurus itu pada batin dan pikiran, jiwa dan pikiran. Jadi kesenangan, jiwa dan pikiran itu datangnya menurut Epicurus itu dari persahabatan, dari ketenangan jiwa. Nah, dan dari rasa sakit. Rasa sakit itu dalam arti bukan fisik saja, tapi misalnya gundah gulana, galau, terluka hatinya, iri, dengki, itu kan semua penderitaan jiwa, dan itu harus dihilangkan karena itu menghambat kenikmatan jiwa dan pikiran. Aristippus itu berpendapat begini, kenikmatan fisik itu terbatas dan harus diukur, harus diketahui batasnya. Kita harus tahu batas, karena jika kita terus mengejar kesenangan fisik tanpa batas, kita justru bukannya menikmati hidup, tapi justru menderita, justru jauh dari kebahagiaan itu. Nah, supaya kita bisa membatasi kesenangan fisik itu, maka Epicurus mengusulkan agar kita mencari keseimbangan dalam hidup, di mana jiwa kita lah yang juga harus dipentingkan, bukan hanya fisik. Nah, jiwa yang baik ini, jiwa yang bahagia, yang senang, lewat persahabatan tadi ya, lewat pikiran yang baik dan positif, itu semua bisa didapat lewat hal-hal yang justru sederhana, tanpa justru terjebak dalam kerumitan kebahagiaan. Maksudnya kita kadang-kadang memberi prasyarat kebahagiaan yang justru merumitkan kita untuk menikmatinya. Oh, saya kalau mau bahagia, saya harus ke luar negeri, harus naik pesawat jenisnya ini, dan makan makanan dengan harga segini, padahal kita nggak punya uang. Malah jadi rumit, malah bukannya mendapatkan kebahagiaan, malah makin sedih kan. Nah, teman-teman, kalau kita membicarakan hedonisme hari ini, tentu kita pertanyaannya adalah, apakah kita bisa ya menerapkan filsafat hedonisme dalam kehidupan kita hari ini? Itu jelas tentu bisa. Meskipun kita tidak bisa selalu menghindari yang namanya kesulitan hidup, masalah, krisis dalam hidup kita, itu nggak bisa kita hindari karena itu di luar kendali kita. Tapi setidaknya kita bisa berusaha untuk menikmati hidup dengan cara yang sehat, dengan cara yang positif. Misalnya, kalau seperti Epicurus tadi, persahabatan itu adalah kebahagiaan yang paling hakiki menurut dia. Kan kita bisa itu menirunya dengan menikmati waktu kita bersama teman-teman. Kita bisa menikmati juga kebahagiaan dengan menjalankan hobi yang kita cintai, hobi yang positif ya. Dan juga kita juga bisa kok mendapatkan kebahagiaan dengan menikmati pencapaian atau prestasi yang sudah kita lakukan, atau pencapaian kecil. Misalnya hari ini saya sudah bersihkan rumah, hari ini saya sudah antarkan pacar saya, antarkan anak saya, membuat istri saya tersenyum. Itu semua adalah kebahagiaan juga kan. Nah, hidup kita itu bisa dipenuhi dengan kenikmatan jika kita tahu
gimana cara menikmati momen-momen kecil dalam hidup tanpa terlalu terbawa oleh kesenangan yang sebenarnya bersifat sementara. Maksudnya sementara ketika kita misalnya pingin makan satu makanan yang tertentu yang sampai kita mimpi-mimpi gitu ya, akhirnya kan sementara karena suapan pertama kita masih suka, suapan kedua kesukaan kita mulai berkurang, suapan ketiga kebahagiaan semakin berkurang, dan akhirnya kebahagiaan hilang ketika kita kenyang kan. Jadi kan sementara itu. Nah, intinya sebenarnya teman-teman, saya tegaskan, hedonisme itu bukan sesuatu yang negatif. Sebaliknya, hedonisme mengajarkan kita itu untuk bijak dalam menikmati kesenangan. Jangan terjebak dalam pencarian kenikmatan yang justru merusak hidup kita. Kenikmatan kita bekerja saja misalnya, kelihatannya positif tuh. Tapi saking sukanya kita bekerja sampai waktu berkurang untuk pacar kita, teman kita, tetangga kita, keluarga kita, istri, suami maupun anak kita. Bukankah itu malah merusak hidup kita? Dan hati-hati, kadang-kadang kebahagiaan itu bisa mendorong kita untuk mengalami kecanduan yang membuat kesehatan fisik dan mental kita terancam. Nah, saya tahu ya bahwa tidak semua orang setuju pasti dengan pandangan hedonisme. Saya pun dalam beberapa hal tidak setuju. Tetapi meskipun kita bisa ya menganggap hedonisme sebagai jenis filsafat yang terlalu fokus pada kesenangan duniawi, atau filsafat hedonisme itu terlalu mengabaikan nilai-nilai lain dalam hidup seperti tanggung jawab, moralitas, dan makna hidup yang lainnya lah ya. Tapi hedonisme itu sekedar satu jenis aliran yang mencoba jujur mengenai siapa kita manusia secara hakiki, di mana siapapun itu, makhluk apapun itu, selalu mencari satu kondisi di mana kehidupannya bahagia, ya kan? Nah, tetapi lepas dari itu, kita tetap harus hati-hati untuk menikmati hidup kita supaya juga tidak terlalu menikmati. Karena kalau kita terlalu menikmati, kita justru akan terjebak dalam rasa takut kehilangan kenikmatan, takut kehilangan hidup dan nyawa kita, padahal jelas satu waktu kita akan mati juga. Nah, saya pikir teman-teman sudah cukup ya pembahasan kita tentang hedonisme. Kita sudah tahu bahwa hedonisme mengajarkan kita untuk mencari kebahagiaan, tetapi tetap harus bijak dalam mengejarnya. Kenikmatan yang didorong oleh hedonisme sebagai aliran filsafat itu bukan kebahagiaan dalam arti-arti yang berlebihan, tapi kebahagiaan dalam arti yang sederhana, yang lebih fokus pada kebahagiaan batin daripada fisik. Dan pesan terakhirnya oleh filsuf Epikurean adalah keseimbangan bagaimana dalam hidup, jiwa dan badan, pikiran dan hati adalah yang utama. Silahkan teman-teman berikan pendapatnya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berpikir kritis, nikmati hidup Anda.